Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTK ID. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja bantu tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu tentunya gratis dan juga untuk mendukung saya atau channel ini agar semakin berkembang dan juga terus memberikan informasi ataupun konten-konten yang menarik untuk kalian. Dan gak lama-lama langsung aja kita bahas untuk video kali ini. Jadi video kali ini adalah video rakitan PC yang mana ini PC-nya untuk PC pribadi yang ditujukan untuk adik saya ya. Jadi karena memang beberapa bulan lalu adik saya itu minta dirakitkan sebuah PC karena adik saya yang nomor 3 dan nomor 4 sedang kuliah dan juga duduk di bangku SMA yang bentar lagi juga mau kuliah. Jadi ya memang butuh komputer ataupun laptop. Sebetulnya mereka sih udah punya laptop, tapi ya karena pengen gaming jadi ya kita rakitkan sebuah PC. Padahal sih adik saya semuanya cewek, tapi ya nggak apa-apa sih. Ya ini jadi alibi juga ketika saya pulang ke tempat tinggal orang tua saya, ya saya bisa main game di PC ini gitu. Oke, kita bahas untuk kira-kira komponennya apa aja yang digunakan dari PC yang ganteng ini. Sebelum kita bahas, kita nyalain dulu PC-nya ya. Ketika dinyalain memang PC-nya terlihat cakep ya, terlihat estetikanya lebih menarik menurut saya ya, dengan perpaduan casingnya juga dari warna-warna fan-nya. Nah, mari kita bahas untuk penggunaan komponennya apa saja yang digunakan di PC rakitan kali ini agar bisa juga menjadi referensi untuk kalian yang ingin merakit PC ganteng seperti contohnya yang ada di video kali ini. Nah, untuk komponen yang pertama sebetulnya sudah kalian lihat di depan kita kali ini, ada sebuah box prosesor yang mana memang saat ini kita gunakan prosesor yang nggak terlalu kencang-kencang banget, yang biasa aja, yaitu di sini kita gunakan dari Intel Pentium G6400 yang memiliki base clock-nya 4 GHz. Dan untuk prosesor ini sebetulnya saya beli di bulan-bulan sebelumnya, jadi untuk seluruh komponen ini saya beli secara nyicil karena memang budgetnya juga nggak ada gitu. Jadi kalau dikit terkumpul jadinya bisa dirakitkan sebuah PC gitu. Nah, lalu untuk motherboardnya di sini saya gunakan motherboard dari MSI yang mana di sini saya sangat suka dengan layout dari perkabelannya, jadi akan sedikit lebih rapi. Di sini saya menggunakan MSI H410 Pro PH yang mana motherboard ini memang sering sekali saya gunakan dan ini saya cukup rekomendasikan untuk kalian yang ingin merakit Intel generasi ke-10 untuk yang low budget ataupun di low entry ya. Untuk prosesor G6400 untuk Core i3 masih bisa. Lalu untuk RAM-nya di sini saya gunakan RAM dari Vigen Tsunami yang berkapasitas 2x4 GB dengan frekuensi di atas 3000 MHz dan tentunya untuk prosesornya di sini hanya membaca 2666 MHz saja. Tentunya ini nggak jadi masalah karena misalkan nanti ternyata mau ganti platform menggunakan AMD Ryzen misalkan, ini RAM-nya udah sangat jadi bisa dipakai karena udah memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Lalu untuk storage-nya di sini saya menggunakan dua tipe storage katanya karena untuk 2021 itu ya harus udah pakai SSD. Ya saya pakai SSD, jadinya di sini saya menggunakan SSD dari Midas Force berkapasitas 120 GB. Dan untuk pendukung penyimpanan lainnya di sini saya gunakan harddisk berkapasitas 1 TB untuk mendukung penyimpanan nanti bisa game ataupun dokumen-dokumen. Jadi 1 TB udah sangat cukup menurut saya. Nah, untuk PGA card-nya di sini saya gunakan PGA card yang saat ini lagi mahal, lagi langka, lagi susah. Di sini saya mendapatkan second juga, yaitu PowerColor RX 570 GDDR5 yang memiliki VRAM 4 GB. Tentunya kalau kalian mencari PGA
seperti ini di kala ini itu akan sangat sulit. Jikapun ada, biasanya saya lihat-lihat sih harganya di atas 2 juta ya, di atas 2,2 juta. Dan itu pun barang ini jarang sekali. Kalaupun ada ya bekas mining juga. Dan di sini saya mendapatkan full set, full box ya, walau kondisinya bekas dan kondisinya masih bagus. Dan ini saya dapatkan PGA di bulan-bulan lalu sebelum sampai PGA sangat sulit seperti ini. Jadi kayak lagi masa transisi mau sulit banget. Nah, ini saya masa transisi dapat PGA ini ya. Harganya juga memang waktu itu agak sudah lebih naik, tapi masih dapat lah yang kondisinya baik. Dan untuk komponen lainnya di sini saya menggunakan power supply dari Armageddon Voltron Gold 600 RGB, yang mana di sini pernah saya review juga di video sebelumnya. Jadi waktu itu hanya review singkat, saya tidak bisa mengetes lebih rinci, lebih dalam karena saya juga nggak punya dummy loader ataupun yang lainnya. Jadi saya putuskan di rakitan PC pribadi ini saya gunakan untuk sekalian saya tes. Jadi kalau kalian yang komen, "Bang, itu power supply-nya mending ini, mending itu," kalian jangan komen itu dulu, karena saya ingin mengetes power supply ini secara jangka panjang bagaimana sih kualitasnya. Karena di forum-forum di internet dan lain sebagainya banyak juga komentar-komentar tentang kualitas power supply ini. Makanya di sini saya ingin membuktikan sendiri apakah kualitas dari power supply ini baik atau ada kendala atau buruk atau seperti apa. Dan di sini saya akan mencoba di PC rakitan ini. Jika ada kendala ataupun hal yang lainnya, ataupun misalkan masih oke-oke aja selama misalkan 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun, atau 2 tahun, saya akan share kepada kalian tentang penggunaan power supply dari Armageddon ini. Jadi biar saya juga bisa membuktikan, bisa merasakan bagaimana sih penggunaan power supply ini. Jadi untuk power supply sebetulnya saya ada beberapa juga power supply yang lain, tapi saya memutuskan untuk menggunakan power supply ini karena tujuannya untuk mengetes juga salah satunya. Dan karena power dari PGA-nya juga cukup membutuhkan daya, jadi saya putuskan pakai yang ini aja karena udah 600 watt dan pastinya udah cukup kuat untuk mensuplai watt dari PC ini. Nah, selain itu juga untuk sertifikasinya, sebetulnya power supply ini sudah bersertifikasi 80 plus gold yang mana sudah terdaftar resmi ya. Jadi kalian juga bisa cek langsung sendiri. Oke, masuk ke casingnya. Di sini saya gunakan casing dari Armageddon juga, yaitu Nimitz TR1100. Jadi ini kelihatan saya pakai Armageddon, tapi saya nggak di support atau dikasih sama Armageddon ya. Ini saya beli sendiri. Karena kalau kalian tahu juga di awal-awal saya bikin konten, saya pernah membahas juga tentang casing dari Nimitz TR1100 ini dengan airflow yang kurang bagus, yang panas. Tapi saya memilih ini karena memang saya suka dengan bentuknya, dengan desainnya yang seperti kubus akuarium ini. Jadi cocok untuk show off PC kalian. Jadi casing murah bisa show off dengan ya ganteng lah. Ini jadi cocok juga untuk kalian kerehore yang ingin juga show off PC kalian. Jadi saya sekali lagi tekankan, jadi di sini walau kelihatannya saya menggunakan beberapa komponen dari Armageddon, ini saya beli sendiri ya, tidak ada support dari Armageddon. Jadi ini betul-betul pilihan saya sendiri. Jadi kalau ada support dari Armageddon, saya juga bilang ya, seperti dari power supply-nya sendiri, ini adalah power supply yang dulu juga pernah saya review di video sebelumnya, dan di sini saya mengetes ulang seperti itu. Lalu untuk fan casingnya, di sini saya menggunakan fan casing dari Armageddon Tesseract Dual Loop. Yang saya sukai dari fan ini adalah sudah ada ring yang double di depan dan di belakang, dan yang penting adalah bisa dibeli terpisah. Jadi ini bisa dibeli dicicil. Jadi ini adalah salah satu yang menurut saya bisa jadi opsi, karena misalkan untuk kelas kerehore seperti saya, kadang misalkan baru bisa membeli fan-nya 3. Saya beli 3 dulu, atau misalkan saya butuh 4, ya saya beli 4 langsung. Karena biasanya untuk yang ada banyak yang jual juga untuk yang fan casing kit itu biasanya 3 in 1 gitu. Jadi kalau saya butuhnya 7 ataupun 4, kita nggak bisa beli satuan, tapi untuk yang dari Armageddon ini kita bisa beli satuan. Jadi itulah salah satu keunggulannya. Jadi saya juga bisa mendapatkannya nyicil satu persatu, akhirnya bisa jadi disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Jadi ini cocok sekali buat ya kerehore yang mau nyicil, misalkan baru 3 dulu, atau misal kebutuhannya 2 dulu, nanti misalkan ditambah lagi jadi 4, 5 atau 6 dan seterusnya. Jadi ini adalah satuan, dan di sini saya gunakan 6 fan. Sebetulnya saya sudah menyiapkan 7 fan, tapi ternyata di sisi belakang ini untuk exhaustnya tidak bisa terpasang karena saya menggunakan CPU cooler yang cukup besar. Nah, sebelum masuk ke CPU cooler, di sini saya ingin menjelaskan, di sini saya menggunakan satu buah unit commander controller
untuk fan casing yang ada di depan yang bisa kalian lihat di sini. Di situ saya menggunakan commander dari Armageddon Tesseract, yang mana untuk controllernya sebetulnya sudah bisa sync ke motherboard kalian, namun sayangnya dari motherboard MSI sendiri ini belum support untuk RGB header atau ARGB. Jadi ya saya gunakan controller remote seperti ini yang diberikan dari paket penjualannya, atau dari controllernya atau commandernya saya sambungkan dari tombol reset casingnya. Jadi bisa kita pindah-pindah, bisa melalui remote ataupun dari casing. Jadi kalau saya sih senangnya dari casing, karena biasanya saya suka lupa nyimpen, lupa naruh, jadi ini bisa dipindah-pindah dari tombol casingnya. Ini jadi kelebihan juga, bisa sync ke motherboard dan juga bisa dirubah switchnya dari controller front panel casing. Jadi cakep ya. Jadi untuk kalian yang suka lupa naruh, nyimpen seperti ini, coba dibuat switchnya dari front panel casing. Itu bisa jadi solusi mungkin agar kalian gak kehilangan controller ini atau remote controllernya. Oke, kita masuk ke CPU cooler yang digunakan di sini. Sebetulnya tadinya saya ingin menggunakan CPU cooler yang biasa aja, bawaan Intel stock cooling, tapi karena mengingat ini casingnya itu adalah airflow yang gak terlalu bagus, yang pernah saya bahas juga atau pernah saya sampaikan juga, untuk casing ini nggak terlalu bagus ya untuk airflow-nya. Jadi di sini saya memutuskan untuk menggunakan CPU cooler dari Armageddon Arctic Storm 2, yang mana di sini jadi menambah manis ketika saya gunakan. Kalian bisa lihat, jadi ada sebuah fan casing yang berwarna sama semua dan ada CPU cooler yang menambah hidup warna-warna RGB di dalam PC ini. Jadi untuk CPU cooler ini tidak bisa sync ke motherboard atau ke controller, hanya jalan auto saja, tapi bisa menambah kesan hidup PC kalian. Kalau misalkan saya gunakan warnanya sama dengan fan casing, mungkin jadi agak kurang hidup, tapi ini jadi lebih hidup lah ketika fan casingnya berwarna merah, di CPU coolernya misalkan berwarna RGB, jadi kayak hidup aja gitu, nggak mati warnanya. Tapi itu kan selera ya. Dan yang perlu diperhatikan dari CPU cooler ini, jika kalian ingin menggunakannya, di sini agak susah untuk memasangkan exhaust dari fan casing ini, karena memang posisi dari motherboardnya itu bukan yang lebar banget, jadi sehingga untuk posisi prosesornya itu pasti akan agak mepet ke ujung bagian luar sini. Tapi untuk beberapa motherboard mungkin yang memiliki MOSFET atau heat spreader di sini, biasanya itu untuk posisi prosesornya agak keluar lagi atau ke bagian dalam lagi, jadi sehingga mungkin masih ada celah untuk bisa dipasangkan satu lagi untuk exhaust dari fan casing ya. Tapi saya juga belum coba sih, jadi ini terpaksa juga nggak saya pasang. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, saya gunakan fan casing di bawah juga ya. Di sini ada dua, exhaustnya hanya satu. Kita lihat aja nanti untuk suhu dari VGA card dan juga untuk suhu dari prosesornya, apakah masih waras, masuk akal, atau kepanasan gitu. Nah, nanti kita lihat aja ya di tes benchmarknya. Dan untuk komponennya mungkin itu saja yang digunakan dan nggak perlu berlama-lama. Rasanya nggak afdol kalau nggak ada tes benchmarknya. Mari kita lihat dulu untuk tes benchmarknya.
Oke, kalau dari tes benchmark ya sebetulnya di sini saya udah cukup sangat puas untuk penggunaan gaming, karena sebetulnya kan gamingnya juga gaming casual ya, untuk adik-adik saya itu bukan yang terlalu gamers banget, jadi sebetulnya udah cukup banget untuk bermain game di kala senggang atau di kala bosen mungkin. Ini udah cukup lah untuk menemani waktu-waktu luang. Nah, lalu untuk suhunya di sini kalau kalian lihat atau perhatikan, untuk suhunya di sini masih cukup waras menurut saya ya. Walau dari casingnya ini compact MATX yang mana airflow-nya nggak terlalu bagus, celah depannya juga nggak ada. Tapi ternyata untuk PGA card, untuk CPU-nya itu masih di range yang tergolong aman gitu menurut saya. Jadi cukup membantu juga untuk CPU cooler dari Arctic Storm 2 ini, cukup membantu untuk mendinginkan CPU-nya, dan juga mungkin untuk posisi-posisi dari konfigurasi pemasangan fan-nya juga masih cukup baik untuk airflow ataupun sirkulasi mendinginkan VGA ya. Jadi dari depan anginnya menghembus ke belakang, dan dari bawah sini mengangkat angin ataupun yang fan 2 ini menghembuskan angin ke bagian atas ke VGA card. Jadi VGA card juga ada fan-nya menghembuskan juga angin atau mendinginkan heatsink dari VGA card sendiri, dan memang untuk exhaust-nya hanya satu. Ya sayang sekali ya, hanya satu. Tapi mungkin kalau kalian mau pasang lagi yang model fan slim di bagian belakang mungkin bisa-bisa aja sih. Tapi saya belum coba karena menurut saya suhunya juga masih oke, jadi ya seperti ini dulu aja lah, ini udah cukup. Dan ini juga bisa jadi referensi buat kalian ya, untuk estetikanya menurut saya bagus banget gitu. Nggak tahu, saya suka banget ini dari dulu untuk casing seperti ini, compact, kecil seperti akuarium, dan bisa nyombong gitu ya. Bisa nyombong lihat warna-warna fan berputarnya. Saya cukup sangat puas untuk ini. Dan dari casingnya sendiri, walau untuk kabel manajemennya nggak terlalu bagus, tapi ternyata saat saya coba rapikan dari kabel power supply-nya, dari kabel-kabel lainnya, ternyata masih bisa cukup dirapikan dengan posisi-posisi yang ya bisa dirapikan. Nah, kalau kalian ingin merakit juga PC seperti ini, upayakan bisa serapih mungkin. Kabel manajemen itu akan membantu juga memperlancar airflow dari PC kita. Jadi selain rapi, memperlancar airflow kita, dan juga jadi gampang dibersihin, ataupun jika ada opsi upgrade ke depannya jadi lebih mudah. Oke, dan untuk konsumsi listriknya berapa sih kira-kira konsumsi daya PC ini saat full load atau menjalankan sebuah game? Yang mana di sini gamenya cukup intensif ya, CPU dan GPU-nya cukup berjalan. Dan saat dites di sini menghabiskan atau mengkonsumsi listrik berkisar rata-rata 220 sampai 240 watt. Kebanyakan sih di 240 watt ya, tapi memang naik turun tergantung. Dan ini sih menurut saya nggak terlalu irit ya, karena memang VGA card-nya RX 570 yang sama-sama kalian ketahui juga ini bukan VGA card yang irit daya. Jadi ini wajar sekali mengingat dari speknya seperti ini, dari pemasangan fan-nya juga ada banyak. Jadi cukup bisa ditoleransi untuk spek seperti ini. Apalagi kalau kita lihat performanya yang memuaskan. Oke, jadi mungkin itu saja video rakitan PC kali ini. Dan mungkin untuk kedepannya 1 atau 2 bulan ke depan saya tidak akan ada video rakitan PC lagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin dibantu rakit PC juga beberapa orang udah saya infokan ya. Saya belum bisa merakitkan PC karena di tempat saya tinggal di sini saya sedang melakukan sedikit renovasi kecil-kecilan. Jadi ya memang waktu dan tempatnya juga jadi terbatas. Tapi mungkin saya akan siapkan beberapa video yang mungkin mana bisa bermanfaat untuk kalian atau menjadi referensi kalian ke depannya. Dan mungkin itu saja bersama saya Angga Wigana Saputra. Salam GTK ID. Bye-bye.